Apabila engkau berkata, kapan? Allah ini kapan adanya? Ya. Maka Allah itu adanya melampaui semua waktu. Dalam pengertian kalau ini kan bahasa sufi ya. Kalau bahasa filosof, bahasa filosof. Kalau bahasa ahlul kalam itu Allah tidak terkena makulatul mata. Ya, dalam pengertian tidak sah ditanya bagi Allah itu kapan. Tidak sah. Karena adanya Allah melampaui semua masa. Maka Allah tidak terkena oleh masa. Tidak terkena waktu. Jadi yang namanya waktu itu dia amrun nisbi, dia perkara nisbi. Yang mana baru bisa dikatakan kepada dua hal yang bergerak. Dua hal yang berubah. Saya berubah, dia berubah. Nah, perubahan saya ini bisa dinisbahkan kepada perubahan sesuatu yang ini. Nah, kalau seperti itu dia bisa dikatakan terkena oleh waktu. Ya, makanya misalkan jam berapa mau makan, misalkan jam 6:30. Nah berarti kita itu menunggu keadaan kita bergerak untuk makan. Menunggu apa? Menunggu pergerakan jam ini sampai pada angka berapa tadi? 6:30. Jadi setengah dari 7. Nah, itu nunggu di situ jam yang gedenya itu ya. Jarum yang gedenya itu, jarum yang kecilnya. Yang panjang detik. Yang tengah-tengah menit. Nah itu apa? Nunggu dulu itu bergerak di situ. Ya 6:30. Jadi, nah kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkena oleh gerak. Allah itu bukan makhluk, tidak terkena oleh diam, tidak terkena oleh gerak. Maka tidak bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu terkena oleh waktu. Wa in qulta huwa fal ha'u wal wawu khalquh. Nah, sekarang begini, kalaupun kamu mengatakan huwa, dia, huruf D, huruf I, huruf A itu pun makhluknya Allah. Ciptaan Allah. Huwa, ha, wawu itu pun ciptaan Allah. Wa in qulta aina faqad taqaddamal makana wujuduh. Dan apabila engkau mengatakan atau bertanya di mana, Allah itu ada sebelum mana-mana ada. Maka tidak bisa dikatakan Allah di mana. Jadi nanti tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab. Termasuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab itu aina bagi Allah. Di mana? Nah, orang-orang Wahabi itu bego tuh. Ya. Begonya kebangetan. Ditanya Allah di mana, dijawab Allah di arsy. Ya, kalau enggak dijawab Allah di langit. Alasannya itu karena hadis pun mengatakan demikian. Rasulullah bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab sama sahabat, "Fis sama." Di langit. Makanya kita bilang Allah di langit. Nah, itu bego. Di mana letak kebegoannya itu? Letak kebegoannya itu sahabat yang dimaksud itu belum pernah mengatakan di langit. Yang dia katakan itu fis sama. Dan maksud Rasulullah bertanya aina itu bukan bertanya tempat. Makanya suka ditanya, kamu lagi di mana? Dijawab di hatimu. Cenapan sebel. Ya itu bukan pertanyaan aina dalam pengertian makan, itu bukan. Ini untuk membedakan antar apakah si hamba atau apakah si orang, ya karena sahabat yang ditanya ini hamba sahaya. Apakah si hamba yang ditanya ini dia musyrik atau tidak? Kalau dia musyrik, dia akan mengatakan Allah di mana? Fil Ka'bah. Karena di Ka'bah itu banyak patung. Ya. Kalau menyebutkan sama, berarti bukan musyrik. Nah, itu yang dimaksud tuh. Makanya as-sama itu jangan dimaknai langit. Karena memang sahabat itu bukan memaknai langit saat mengatakan hal itu. Karena as-sama itu dari apa? Dari sumu. Sumu itu apa? Tinggi. Jadi makna perkataan sahabat itu ainallah fis sama itu ai apa? Kalau kita yang memahaminya begitu ya dengan bahasa Arab yang baligh, maha suci dari tempat begitu. Makanya bilangnya fis sama. Karena kita ini gini, saya nanya, langit itu mulainya dari mana? Permulaan langit itu. Langit itu sebenarnya ada mentoknya kayak langit-langit ini enggak?
Ya iya kan. Jadi langit itu dia apa ya? Dia ujung pandang mata kita. Batas pandang mata kita itu namanya apa? Langit. Hah? Ya batas pandang. Ya. Hah? Bukan tak terhingga, terlalu jauh sampai tidak bisa dihingga begitu. Batasnya pasti ada. Jadi alam itu pasti ada batasnya, dan yang kita lihat itu bukan batas alam. Bukan. Gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat di horizon itu ya, di horizon itu kayak kita lihat di mana? Di laut. Kalau kita nunjuk ke depan, itu kita nunjuk ke langit. Iya kan? Kalau kita nunjuk ke depan, nunjuk ke apa itu? Nunjuk ke langit. Atas langit. Ya, karena itu memang batas pandang kita. Itu bukan suatu tempat kayak apa? Kayak rumah kita nih, di atasnya ada sakof, ada langit. Terus langit itu di situ, nah Allah di situ. Bego itu, gimana sih cara pikirnya itu ya? Dia itu sudah memasukkan ilustrasi, sudah memasukkan bayangan, sudah memasukkan khayalan. Si orang-orang Wahabi, Salafi, begois itu. Ya. Saya bilang begois dan tololis. Ya, begois dan tololis itu wahaboy sama wahagirl. Kalau udah gede jadinya wahamen. Yang ceweknya jadi woman. Nah itu. Jadi tidak bisa dikatakan ainallah itu dijawab Allah di langit. Itu sudah kebodohan yang luar biasa itu ya. Kasihan orang-orang yang nggak paham, yang tidak terlalu menguasai bahasa Arab, yang tidak menguasai bahasa Arab sampai tingkatan baligh, sampai tingkatan fasohah, ya, fasohatul mutakallim, itu tidak bisa memahami fasohatul kalam. Begitu. Jadi orang-orang Indonesia orang barat yang udah jago bahasa Indonesia itu, sampai perkataan-perkataan metafornya pun mereka paham. Ya. Mun aya orang bule bisa ngomong bahasa Sunda, sampai di sehari-harinya itu bahasa-bahasa majaz keluar. Aing mah asa ditonjok congcot gitu cek orang bule tah. Itu kan udah jago tuh. Ya, udah jago. Kalau misalkan cuma ngomong-ngomong begini aja biasa aja. Makanya untuk memahami Quran dan hadis sebagaimana dipahami oleh sahabat dan Rasulullah, kamu itu harus menyamakan diri dulu dengan para sahabat. Setel dulu bahasa Arabnya sampai pada derajat bahasa Arabnya para sahabat. Nah itu kalau udah disetel baru tuh kita bisa memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana sahabat memahami Al-Quran dan hadis. Gimana caranya? Pelajari balaghah itu. Makanya tatkala mengatakan ainallah, nggak bakalan punya pikiran Allah di langit, nggak bakalan.